فلأنها تزينت لهم بزينتها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها. وأما عداوتها لأعداء الله فلاستدراجها لهم بمكرها ومكيدتها واقتناصها لهم بشبكها حتى وثقوا بها وعولوا عليها فخذلتهم أحواج ما كانوا إليها. Sedikit lagi dan belum tutup sebelum kita memadahkan untuk memasuki bab dan kalimat, padahal tadi kau sedikit itulah ya kan. Nah, jadi tadi lapis, jadi tak lihat ke sebelah, jadi langsung kepada al-babul khamis. Padahal sedikit lagi pembicaraan kita tentang dunia. Jadi ujar Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, artinya ketahui olehmu bahwasanya dunia itu seteru bagi Allah, musuh bagi Allah, dan seteru bagi auliya-Nya, dan seteru bagi segala seteru Allah Ta'ala. Jadi ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah, dunia ini musuh Allah, dunia ini musuh wali-walinya Allah, dan dunia ini adalah musuh bagi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya dunia ini bermusuh berdaan, baik lawan Allah Ta'ala, baik lawan wali-wali Allah Ta'ala, ataupun lawan musuhnya Allah Ta'ala. Berarti orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang kada beriman dengan Allah Ta'ala, itu kan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun juga dunia itu adalah musuh bagi mereka. Maka makna seteru ia bagi Allah, adapun makna musuh bagi Allah Ta'ala itu bahwasanya memutuskan ia akan jalan kepadanya atas auliya-Nya. Jadi dunia ini memutuskan jalan kepada Allah bagi para wali-walinya, sehingga itu menjadi musuh Allah. Ini ngarannya musuh Allah men, ya kan? Ada hamba hendak bermarak lawan Allah Ta'ala, lalu disetop oleh dunia, diputus oleh dunia. Nah, lalu ngarannya itu musuh bagi Allah. Dan dari karena yang demikian itu tiada menilik Allah Ta'ala, tidak melihat Allah Ta'ala kepadanya selama menjadikan ia akan dia. Jadi mulai diciptakan oleh Allah dunia itu, semenjak itu Allah kadang memandang lawan dunia tersebut. Artinya dunia ini kada bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana fid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma syaka kafiran syarbata ma'in." Andaikan dunia ini, ujar Rasulullah, bernilai, ada harga di sisi Allah, walaupun nilainya itu setimbang halar nyamuk, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kada akan memberikan minum kepada orang-orang yang kafir, walaupun hanya seteguk minuman. Seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah, maka orang-orang yang mensyarikatkan Allah ini kada hendak Allah beri. Kenapa? Karena itu bernilai dari itu. Lalu Allah kada hendak, kenapa? Orang itu mensyarikatkan dirinya, mensyarikatkan Allah Ta'ala. Allah tidak akan memberikan minum seteguk pun lawan orang-orang yang kada beriman tersebut.
Bahkan karena kadar bernilainya dunia ini, banyak fakta yang kita temui, orang-orang yang kada beriman itu lebih banyak mendapatkan dunia daripada orang yang beriman. Yang kada beriman ini kadang orangnya sugi-sugi, Allahnya yang beriman, ya kan? Allahnya yang taat ibadah lawan Allah Ta'ala. Nah, karena memang dunia ini siapa itu namanya? Sijinul mukmin. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya bagi orang-orang yang kada beriman lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang kafir ini lebih banyak mendapatkan dunia kalau dibandingkan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi andaikan tadi itu berharga di sisi Allah setimbang halal nyamuk, adakah harganya? Nah, halal nyamuk itu adakah harganya? Ada berharga, lalu ada sakaya itu tuh ada harga nilainya tuh. Secuil kayak itu tuh ada harga nilainya. Maka orang-orang kafir itu pasti mati kehausan. Tapi buktinya memang dasar kada berharga, sehingga orang kafir itu kadang-kala lebih banyak mendapatkan dunia daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang kada berharga ini jangan kita sasahi, jangan kita tumpuk-tumpuk, jangan kita kumpulkan berhimat sampai ketinggalan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala lawan kita. Sadar aja, yang kada bernilai itu kenapa kita kumpulkan? Nah, itu dunia. Sehingga dunia itu menjadi musuh Allah, karena dunia ini yang menjauhkan daripada hamba-hamba Allah untuk menuju jalan Allah. Nah, sehingga itu menjadi musuh Allah. Ini asalnya orang hendak mendekati Allah tuh fakta karena dunia. Nah, bisa-bisa orang ini menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebut menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semalam dunia itu kan seperlunya aja, sekadarnya aja. Bila sekadar perlu, ambil aja dunia kita. Bilanya sudah saat sadarnya aja, jangan masuk ke dalam sama sekali, itu akan celaka jadinya. Sudah kalau diibaratkan nangkayan apa semalam madu tuh di tempat satu tempat wadah, lalu nangkaya mana madu ini diburung oleh semut semalam. Di dunia ini kita harus sadar hakikatnya dunia itu, kita harus tahu tuh, bahwa dunia ini adalah tempat sementara bagi kita untuk berbekal, untuk bersanggup aja. Jadi kita mana perlu aja nak kita bawa kita, ya kan? Orang hendak tulak atau lalu bersanggup, nah apa nang panjang diperluakan di sana di perjalanan ataupun di sana kayaknya, nah itu aja nang dibawa. Kada usah banyak-banyak yang dibawa, amun kada tak yang tak pakai gue mau memberati banahan, ya kan? Oh, ini misalnya hendak pulang ke Surabaya, anggaplah. Nah, maka tulak Surabaya ini dianggap narannya nak perlu aja yang dibawa. Kada usah bersama pancing, ya kan? Kada usah bersama macam-macam. Nak iyanya banyakin duit, nah iya sudah. Kayak itu kalau dah, nang diperlukan kayak itu juga kita ke akhirat itu. Jangan macam-macam lagi, nang perlu itu amal ibadah. Bil amal ibadah banyak nyaman nang di sana situ enak, karena itu nang diperlukan. Nang lainnya kada perlu lagi.
jabatan kadada lagi, harta kadada lagi, apalagi itu kehormatan dan sebagainya kadada lagi. Dan ada itu adalah amal ibadah. Nah itu yang diperlukan. Ini kita mumpung hidup lagi nak kawa, kita bersambung kawa, kita menabung untuk akhirat. Nah maka pergunakan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya sewaktu kita diberikan umur oleh Allah Ta'ala. Sewaktu diberi umur, gunakan umur kita ini lanjakan sebaik-baiknya. Untuk apa tuh? Untuk bersama di negeri akhirat kita ini di dunia ini hanya sementara aja, karena kita akan masuk alam kubur, karena kita akan menghadapi akhirat, masih panjang lagi perjalanan. Kita ini sudah berada di tengah-tengah perjalanan. Dua sudah kita lewati, dua pacak kita lewati. Dan di tengah-tengah ini kita sudah ada di pertengahan jalan. Biasanya di pertengahan jalan itu kan beristirahat, ibadah istirahat untuk untuk meneruskan perjalanan, lalu berbekal dahulu bersama dahulu untuk meneruskan perjalanan. Jadi hidup kita ini sudah dua alam yang kita lewati, dua alam yang pacak kita hadapi. Alam yang pertama yang sudah kita lewati itu adalah alam arwah, dan yang kita lewati yang kedua adalah alam rohim. Itu sudah kita lewati, dan ini kada beresiko napa-napa. Jadi alam arwah dan alam rohim kita kada ada risikonya. Nah, yang kita hadapi ini alam kubur dan alam akhirat ini beresiko. Nah, tergantung kita menyikapi sewaktu kita ada di alam dunia ini. Bila di alam dunia ini kita bisa untuk berbekal, nah maka untuk berikutnya ini kita pacang nyaman. Tapi bila di dunia ini kita ada bersambung bekal, ada bawa bawaan untuk akhirat, untuk alam kubur dan akhirat, nah maka kita akan mendapatkan kesusahan, bahkan mendapatkan adab dari Allah. Na'udzubillah. Nang kita lewati dua alam ini kada ada risikonya napa-napa, sudah kita lewati. Nang pacang kita hadapi ini risikonya luar biasa. Di alam kubur kita akan dipertanggungjawabkan dengan kita iman buka waman nabiyuka dan seterusnya. Itu sudah ada pertanggungjawaban di alam kubur. Apalagi karena di negeri akhirat pacang ditimbang amal, pacang dihisab kita dengan hisab yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita ini bukan gratis. Hidup kita ini bukan tanpa ada risiko, ada risikonya. Membuat taat kada membuat taat di negeri akhirat itu kayaknya ada risikonya. Apalagi sampai berbuat maksiat makinnya. Jadi ujar Imam Abdullah Al-Haddad, hidup kita ini bila waktu kita dibawa beribadah, maka nanti di akhirat itu ada seperti mana tabung yang penuh dengan cahaya. Sebaliknya bila waktu kita ini digunakan untuk maksiat, maka di akhirat itu ada seperti tabung yang penuh dengan kegelapan. Dan apabila hidup kita ini kada berbuat taat dan kada berbuat maksiat, maka di akhirat itu ada tabung yang kosong melompong, kada ada isinya napa-napa. Itu kayaknya di akhirat itu ada model kayak tabung itu 3 buting. Bila kita waktu dunia ini menggunakannya untuk taat, nah maka tabung itu isi cahaya. Tapi bila dia digunakan untuk maksiat, na'udzubillah, maka tabung ini penuh dengan kegelapan. Nah lalu apabila waktu di dunia ini berbuat taat kada,
berbuat maksiat kada. Nah misalnya santai nah, ya kan? Ini taat kada, maksiat kada deh. Asalkan ini ingat waktu aja, kan orang ada misalnya sembahyang, amun ini tahu sekali bersembahyangan, nah itu berarti maksiat dalam kita. Main-mainan, atau misalnya main online, nah game online misalnya, ya kan? Ini taat kada, maksiat kada. Asalkan pulang tuh main gamenya tuh kada pakai duit tuh. Amun pakai duit pulang, pakai slot pulang tuh. Nah berarti judi pulang tuh maksiat pulang itu. Nah permainan biasa. Maka waktu yang digunakan kada ada buat taatnya, kada buat maksiatnya, maka itu akan menjadi kosong karena tabungnya itu kada isi apa-apa. Lalu menjadi Imam Abdullah Al-Haddad, seandainya di negeri akhirat itu karena orang itu melihat tabungnya kosong, melumpung, kada isi apa-apa, selalu menyesal luar biasa. Seandainya di akhirat itu bisa mati, maka niscaya orang tadi saking menyesalnya melihat tabungnya kosong mati di saat itu juga. Tapi di akhirat kada ada lagi mati. Tapi seandainya ini melihat nang tabung itu kosong, gara-gara di dunia ini kada menggunakan waktunya untuk akhirat ini, maka inya kalau bisa mati saat itu juga saking menyesalnya. Itu apabila digunakan nang kada untuk akhirat, kada untuk ibadah, kada untuk maksiat. Lalu bagaimana jika seseorang ini melihat tabungnya itu penuh dengan kegelapan karena sewaktu di dunia dia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu alahan lagi. Nang kosong tadi itu keluar menyesalnya ini, apalagi mau penuh dengan kemaksiatan, dengan kegelapan tadi itu alahan lagi nya menyesal. Nah jadi agar jangan sampai di akhirat itu kita menyesal, maka pergunakanlah waktu kita di dunia ini untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan menyesal. Orang kayaknya jurutan tulang ke masjid, ke majlis taklim, ke mana lagi, ke tempat ibadah, ke sembahyang berjamaah, seorang para rumah misalnya ada tulang, bulu pina di akhirat tuh tak umur kayaknya sambil gigit jari, kenapa aku kada tulang? Kenapa kada menggunakan waktuku untuk majelis taklim, untuk sembahyang berjamaah, untuk berbuat kebaikan, untuk binatang umum kayaknya? Maka melihat kawan di jurutan misalnya mendapatkan pahala, di jurutan mendapatkan kebaikan, seorang ada dapat, ayo jangan kayak itu dulu. Misalnya saruan, orang dapat bagian, seorang ada dapat, habis orang nasinya, ayo ada mahayamu lah. Itu di dunia aja, apalagi di akhirat kayaknya. Orang dapat pahala, kawan dapat banyak pahala, seorang kada dapat napa-napa karena seorang kada menggunakan waktunya untuk membuat kebaikan. Sedangkan kawan ini membuat kebaikan dapat banyaknya, ayo maulah kada merasa rugi. Nah jadi seandainya kawan mati itu di akhirat, mati inya melihat kerugian daripada waktu nang di dunia itu kada digunakannya untuk beribadah dan kada digunakannya untuk maksiat, ya digunakannya untuk hal-hal yang kada berfaedah tadi. Nah jadi dunia jangan sampai kita tertipu. Jadi hidup sementara untuk berbekal ke negeri akhirat. Kita seberataan pasti akan masuk ke alam kubur, kabilah-kabilahnya. Nah ini kita nak kada tahu, ini nak kada pasti. Nah makanya bila nak ada pasti ini hendaknya kita bersiap terdahulu, ya kan? Amunnya sudah siap terdahulu, kabilah aja orang menghabari siap sudah seberataan lah, baju dalam tas segala macam sudah siap. Bila esok berangkat siap. Amunnya baju baru siap, betapas kada, ya kan bajunya tuh masih bedaki segala macam. Esok berangkat gak mau ada pipo,
Karena kipo, lalu aja lagi buat buntal, buat segala macam. Iya, nak ada pajak tak pakai, iya dibuat juga. Kenapa? Karena ada siap-siap tadi. Ya kan? Bila dia tergesa-gesa, orang siap berangkat, seorang siap, apa ada lagi? Amunnya belum siap, ya kan? Belum siap. Berangkat juga, nggak mau lah kada kipo, bisa kesalahan buat, karena minta. Nah, itu kan orang kipo. Oh, kisah orang kipo, ya kan? Di masjid sudah kamat Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya bangun, nah cepat-cepat berwudu, cepat berbaju, cepat mengambil surban, sekali dilihat arau pakamban bini sekalinya. Gara-gara apa? Gara-gara kipung tadi, gara-gara balakas-lakas tadi. Nah, jadi tak ambil apa? Tak ambil kakamban bini, tahu kakamban karudung kan? Ya kan kakamban karudung itu biasanya kan pakai berasok atau karudung kan? Mungkin kita nyambat kakamban tuh ya nang segi empat nang kayak ini nanti kakamban orang bahari nyambat ya kan? Hanya kipoh tadi tuh, lalu tak salah buat, lalu tak salah ambil. Nah itu juga kita hidup di dunia ini siap makan pada hulu. Bahwa orang bahari saking siapnya mati itu kain kapan ya siap sudah. Ya kan? Pajang di patak aja siap situ tanah nasi itu aku pajang bak kubur kena siap makan sidin sudah. Karena apa? Karena siap tadi lalu rajin beribadah. Amun kada siap napa-napa, nah lalu salah maunya aja. Ya kan? Persiapan kada ada. Waktu malaikat mengambil, kenapa nanya mengambil roh? Kayak apa keadaan kita karena kada ada siap-siap itu. Jadi persiapan, ya kan? Bahkan orang saking siapnya, nih kain kapak ini sudah menukar pada bulu, ada menghadang pembagian persatuan kada? Ya, bersiap pada bulu. Nah, lalu kain kapak ini dijadikan persahapan sembahyang tengah malam Allahu Akbar. Nah, asa ingatan mati aja lagi itu sembahyang kita. Kenapa? Karena nang disujud ini dijadikan kena panjang kain kapan seorang. Orang lagi keadaan apa itu keadaan guring, seorang sembahyang Allah, ingat lawan Allah Ta'ala, ingat lawan kematian. Nah, lalu sembahyang rajin jadinya. Sembahyang pun kada merasa malasnya. Kenapa? Karena mengingat kalau bina seorang meninggal dunia, maka kajutan juga meninggalnya. Pun sudah siap, nyaman dari itu, tapi pun kada siap. Nah itu yang menjadikan kipung jadinya. Nah, jadi dunia ini kita jangan sampai tertipu, jangan sampai dihalangi kita untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, musuh manusia ini empat. Sebujurannya atau musuh kita ini seberataannya empat tak masuk dunia. Dua yang dapat dilihat, dua yang kada dapat dilihat musuh kita nang menghalangi kita nang menuju Allah, sehingga itu juga menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah iblis dan syaitan, itu musuh kita nang kada terlihat, nang menghalangi kita menjauh daripada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Ini adalah musuh kita yang kedua, yang kada awak kita lihat juga. Musuh kita yang ketiga dan yang keempat, nah yang dua ini, yang ketiga keempat ini bisa kita lihat, yaitu dunia dan kawan yang kada baik. Dunia lawan kawan yang kada baik, itu musuh kita juga. Dunia akan menghalangi kita daripada berbuat ibadah kepada Allah, akan menghalangi kita daripada melakukan kewajiban-kewajiban, itu menjadi musuh lawan kita. Tapi dunia yang kita kumpulkan itu kita gunakan untuk kebaikan, kita bantu kepada orang membutuhkan dan sebagainya. Nah itu jadi kawan jadinya. Tapi apabila yang menghalangi kita daripada jalan Allah Ta'ala, nah maka dunia itu menjadi musuh lawan kita.
Nah, yang keempat tadi adalah teman yang ada baik, kawan yang ada baik. Yang kawan itu mempengaruhi juga, ya kan? Kisah guru atau arwah guru tuh, ya kan? Arwah guru bangke itu bisa sapi, ya kan? Kayak itu kalau tuh. Nah, tumbuh pegaduhan sapi. Lalu ujar kawan, bila terlalu pak kawan tahun sapi itu jadi sapi. Ujar nang ampun sapi ini bah, kabila juga aku jadi sapi, nah itu. Aku manusia sapi. Lalu gatal ay belakang, nah jadi kisah makan. Hanja kawan di mana baik ijazah nih bah. Jangan, oh sapi itu bisa gatal, nah itu kalau apohon nah. Nah, kalau seorang gatal belakang juga mengisah, nah kan kemana nih ketihan nah aja. Hanja kawan di mana baik ijazah itu pada sapi. Nah, jadi artinya apa tuh? Bila tak kawan lawan yang kada baik jadi kada baik juga. Bila tak kawan lawan yang baik jadi baik juga. Itu musuh juga nih tuh. Nah, maka kawan yang kada baik ini menjadi musuh lawan kita. Ya bakawan lawan orang baik jadi baik. Nah kayak Nabi ibaratkan bakawan lawan tukang minyak harum. Bakawan lawan tukang minyak harum paling kada dipalitinya minyak harum tadi. Mungkin kada dipalitinya paling kada kita mencium bau harumnya. Tapi Nabi ibaratkan bakawan lawan orang yang kada baik ini, nah kayak bakawan lawan apa tuh tukang besi, ya kan pandai. Nah dulu kayak dulu tukang besi itu nah penarakan nih, penarakan tahu jualan nah kayaknya. Nah jadi di situ apinya menggelagar gitu. Tapi pembaratnya segala macam apa tuh naran itu kalatupnya tarambangan. Nah, bakawan lawan tukang pandai tadi, maka bila kada kana apinya, paling kada kana debu-debunya. Nah, kayak itulah bakawan. Bila bakawan lawan orang baik, insya Allah tempat baik. Bila bakawan kada baik, tempat jadi kada baik. Itu nak kulit kambing kan? Gara-gara apa? Jadi ditapak jadi kumpul tuh bakawan lawan kayu. Kalau tapak orang kayak daun tuh. Karena jadi dipukul orang, ya karenanya bakawan lawan kayu. Seandainya bakawan lawan mushaf Al-Quran, seandainya bakawan lawan kitab, maka kulit kambing itu panjang di cium orang. Nah, jadi di mananya menempatkan bila bakawan lawan mushaf, kulit kambing dari itu kulit itu, nah dicium orang. Ya kitab itu atau Al-Quran orang bahar itu kan lapiknya tuh kulit. Ada kayak wah ini bang sudah canggih pakai kertas segala macam, dahulu pakai kulit. Nah sehingga bila kulitnya ini bakawan lawan Al-Quran, lalu bila orang tuntung mengaji, nah cium orang. Kenapa jadi dicium orang kulit ini? Bukan kawan pak lawan Al-Quran. Kenapa jadi dipukuli orang, nah tapak orang terus? Bukan apa kawan lawan kayu, ya kayak daun tadi juga. Nah dipukul orang, kenapa? Karena kawannya lawan kayu. Jadi kulit tadi tergantung kawan. Nah itu diantara musuh kita yang menghadap dan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dunia, ada apa lagi tadi? Ada syaitan dan iblis, ada hawa nafsu, dan ada kawan yang ada baik. Jadi kalau secara rinci ada 4. Kalau secara apa namanya? Secara global ada 3. Karena menurut ulama yang lain, yang 3 ini antara kawan yang ada baik lawan syaitan itu sama, dijadikan satu. Jadi syaitan lawan kawan yang ada baik itu disamakan. Jadi satu. Nah kalau dipisah jadi 2, jadi syaitan dan kawan yang ada baik. Jadi satu. Lalu dunia dan nafsu 3 jadinya. Kalau dirinciakan yang ada baik ini yaitu iblis tadi ataupun syaitan dan kawan yang ada baik. Nah karena syaitan itu ujar ulama bisa terdiri dari jin, bisa terdiri dari manusia. Nah syaitan itu kan bisa terdiri dari jin, bisa terdiri dari manusia, sehingga disatukan. Nah kada baik tadi itu, jadi syaitan dari jin dan syaitan dari manusia. Makanya itu kita berlindung daripada min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada jin dan daripada manusia, daripada gangguan jin dan gangguan manusia. Siapa manusia tadi? Yaitu orang-orang yang ada baik, kawan yang ada baik, itu termasuk musuh kita.
kita juga. Nah, jadi kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Di dunia ini adalah untuk berbekal. Nah, jadi kita bisa-bisa itu menggunakan waktu kita nih, menggunakan umur kita nih, menggunakan kesempatan kita nih. Ya kan? Kesempatan itu kadang akan berulang lagi, kadang akan mau berulang lagi. Waktu kita nih intinya berjalan terus, kadang mau mundur. Nah, ini yang harus kita perhatikan tuh, kadang dibubuliki lagi. Walaupun tuh harinya bisa berulang, waktunya bisa berulang, tapi waktu jalannya ini tidak akan bisa mundur lagi. Ya hari ini, hari malam Rabu kayaknya ada aja, tapi itu kata kawan sama lawan malam Rabu ini. Nah, kita alhamdulillah malam Rabu ini kita kawan duduk kayaknya belum tentu malam Rabu akan datang kita bisa duduk pulang kayak ini. Nah, belum tentu, sehingga jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup dan umur kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita sanggup, pun banyak bersanggup nyaman juga, sehingga dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakiba as-safinata bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa perbekalan, maka seakan-akan ia mengarungi lautan tanpa menaiki kapal. Selamatkah kadang? Biar harap bapunyung, biar bisa bapunyung. Tapi nang dilalui di lautan ada pajak selamat. Nah, itu juga bila orang ini masuk kubur kada bersanggup napa-napa, kada berbekal napa-napa, maka seakan-akan dia masuk mengarungi lautan, kada basabak, kada naik perahu, kada naik dukung, kada naik kapal, maka pajang celaka. Jadi kita pasti akan memasuki kubur itu, kabilah-kabilahnya aja yang kada tahu lagi kita. Nah, lalu kita mau bentuk umur kayak ini, apalagi di tengah malam, orang guringan, waktu sunyi, mati lampu tuh duduk umur. Nah, kayak ini mau di dalam kubur kayak apa keadaan aku? Duduk umur, insya Allah tuh mau mata tuh tak titis banyu matanya, tak bancar banyu mata, ingat akan nasib kayaknya seorang kayak apa di alam kubur itu. Isuah juga kan membayang-bayangkan malam pertama tuh, tapi di alam kubur. Oh, suah bahaya. Bahaya malam pertama, ya kan? Mau bagi kakak-kakak belum ke bini ini bisa lanjut sama saku aja Pak ya kan? Mau tua-tua kan bisa juga sama saku juga tuh ya kan? Nah, tapi suah, nah kita membayang-bayangkan, meramal-ramalakan malam pertama di alam kubur. Ayo, keluarga sudah kada ada lagi, dalam kubur surangan, imbah tuh pulang kipit sempit, kawan kada ada, imbah tuh pulang mun kada ada amal ibadah nang mengawani. Ayo, kayak apa keadaan kayak surangan, hadap, kipit, jalan, ataupun keadaan yang mengawani kita kayak ini. Ayo, apalagi meninggalnya, misalnya terbakar hutan, garing gada, nampak ada meninggal langsung. Ayo, tak sabar tapi pisahnya tak. Nah, jadi kita mau berpikir, nah kayak ini kita mau mengindahkan kayak apa nasibmu di dalam kubur, kayak apa nasibmu di dalam akhirat kayak. Insya Allah tuh mau dia rajin beribadah, insya Allah tuh mau dia datang ke majlis taklim, insya Allah mau dia tuh sembahyang berjamaah, insya Allah mau dia tuh berurunan, insya Allah mau dia datang kepada tempat-tempat kebaikan. Kenapa? Karena indah akan kainannya di alam kubur tuh kayak apa. Apalagi umur sudah di atas 50 tahun, dia udah kena haharu kan hadar sama aja anak umur 50 tahun karena umur stabila kan, yang mati itu kada urutan umur kan. Tuh,
Mati itu kada bawa umur. Mati itu nang kaya pohon nior. Napa pohon nior? Ada nang tunggal tuha aja nang gugur. Nang di Lampung anu gak bisa gugur. Di Lampung mana nang halus itu. Itu di Lampung. Jangankan nang itu, kambangnya kan bisa gugur. Nah kaya itulah ibaratnya umur. Tapi aku secara logika, bila umur di atas 50, nah berarti itu sudah tak parah meninggal. Ya kan? Atau bila mendengar orang pengumuman inna lillah wa inna ilaihi rajiun, ada juga kata kibar semangat itu tuh. Oh si Amul Pang meninggal, apalagi lebih Amul pada aku ini. Ada juga kata kibar-kibar lagi itu tuh. Semangat punya orang bahari itu. Ada juga kan kayak itu, lalu mau sadar hidup ini nah. Maunya tuh sembahyang, maunya tuh puasa, maunya melalui kewajiban, amun mau ingat kematian itu. Nah jadi jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan di dunia ini. Baik. Nah itu aja dulu pendek kita sambung belum bahasa. Jadi kita hidup di dunia ini bisa-bisa menggunakan umur. Tergantung kita, tergantung kerajinan kita dalam menggunakan kebaikan. Bila baik, kebanyakannya baik, nah maka akan mendapatkan kebaikan juga di negeri akhirat. Seperti mana kita berbuat, maka seperti itulah nantinya kita akan dibalas. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul, diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Turun minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Terima wakaf langsung untuk pesantren Al-Musyil Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Solehah bin Arab, Kurnia binti Gambur, Ibu binti Haji, Haji Murni bin Haji Murni binti Jarhan, Umrah binti Asnawi